selamat sore. Halo. Coba lambaikan tangan semuanya. Oke, terima kasih. Kita akan mulai ibadah TF Junior pada sore hari ini ya. Ayo, yang belum nyalakan kamera, bisa dinyalakan ya kameranya. Kita akan pujikan. Nah, kita ini mau naik-naik gunung. Nah, masih ingat nggak ya gerakannya ya? Nah, kita akan pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk, tepuk tangan semuanya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yuk tepuk tangan semuanya. Siap-siap lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji nama Tuhan yang mengasihiku. Siapa yang di sini mau dikasihi oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan. Coba kasih jempol yang paling banyak. Ayo siapa jempolnya? Siapa yang paling banyak di sini ya? Kalau Kak Tanti jempolnya cuma 2 nih. Ada yang jempolnya lebih dari 2 ya? Ada enggak ya? Wah, ada yang jempolnya 5, 6, 7, 8? Enggak ada ya. Jempol tangan ada 2 dan juga ada 2 jempol kaki. Oke, kita akan lanjut. Kita akan pujikan selamat pagi Tuhan. Nanti kata-kata paginya diganti selamat sore ya. Oke. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yuk semuanya bersukacita pada sore hari ini. Jangan ada yang cemberut loh ya. Ya Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya sepanjang hari.
Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Bertambah, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke, puji nama Tuhan. Tadi aja burung-burung bernyanyi. Sekarang anak-anak TFJ juga bernyanyi. Sebelum kita akan lanjut, kita mau doa dulu. Silakan Kakak Admin. Tuhan Yesus, makasih atas berkat yang hari ini. Terima kasih Tuhan atas rezeki dan kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Lindungi kami ya Tuhan yang akan beribadah sekolah minggu. Berikan hikmat bagi kami dan kakak-kakak dari akhirnya. Lindungi kami dari awal sampai akhir ibadah. Doa ini kuserahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas doanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang sebelum kakak mau lanjut, coba di sini siapa yang punya sahabat? Coba nyalakan mic-nya. Ada yang punya sahabat? Saya, Kak. Sahabatnya banyak apa sedikit? Banyak. Banyak ya? Kalau punya sahabat itu enak nggak? Ayo. Enak ya? Apalagi kita punya sahabat siapa Tuhan? Siapa yang mau punya sahabat Tuhan Yesus? Ayo. Wah, kakak Yerta semangat sama saya. Oh, pintar jempol. Kita mau punya sahabat seperti Tuhan Yesus. Kita akan pujikan ada satu sobatku yang setia. Yuk, tepuk tangan semuanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk, boleh tepuk tangan kok semuanya. Sekali katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
sahabat kita yang paling setia, paling baik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat yang paling baik. Kita sambung dengan pujian. Ada yang masih ingat lagu ini enggak ya? Ada yang tahu lagunya apa itu? Pasukan menembak. Apa Yafta? Bukan pasukan menembak. Oh benar, bukan pasukan menembak. Ayo, kita mau bangkit berdiri ya. Ayo, bisa berdiri semuanya kan? Ayo coba bangkit berdiri. Kak Tanti juga mau bangkit berdiri nih. Kak Tanti semangat nih. Ayo, bisa enggak bangkit berdiri semuanya? Kita akan pujikan Aku Bukan Pasukan Berjalan. Yuk. Yuk, semuanya semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ayo coba mana gayanya kok laskar Kristus ya? Wah, semangat semuanya. Good job. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus. Oke, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan pujian dari adik-adik kelas balita dan baduta. Silakan kakak admin diputarkan videonya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy saya senang hati anak Tuhan. Siang bagaimana, malam bagaimana. Hebatku semakin mendalam. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya.
diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Puji nama Tuhan. Wah, pinter-pinter semuanya. Adik-adik kelas balita dan kelas paduta. Sekarang minggu keberapa ya waktunya? Kelas apa ya? Coba ini ada di minggu ketiga. Kalau ketiga itu berarti kelas balita kecil sedang. Oke, siapa kelas sedang yang mau puji nama Tuhan? Kakak beri kesempatan 2 orang. 2 orang. Siapa? Oh, Yefta. Oke, silakan Yefta. Silakan Yefta, langsung. Masih kemit suara mic-nya, sayang. Markus, Lukas, Yohanes, Isa Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, itu Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Oke, pintar Yefta. Satu lagi Kak, kasih kesempatan kelas sedang. Ada lagi kah? 1 orang lagi kelas sedang. Kelas sedang ada? Ada kelas sedang. Di manakah dirimu anak-anak kelas sedang? Kelas sedang. Kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3. Kelas sedang. Kelas sedang 4 sampean. 4, 5, tidak ada? Oke, kalau gitu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Kita mau mendengar firman Tuhan ya. Duduk yang manis, duduk yang anteng, duduk yang cantik, duduk yang ganteng. Oke? Kita akan pujikan firman Tuhan. Ku dengar. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tenang di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Semuanya sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Semuanya sikap berdoa. Serahkan kepada yang bertugas untuk berdoa. Adik-adik, ayo duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata semua. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Tuhan, berikan kesempatan buat kami semua, anak-anak-Mu, boleh beribadah, boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk jaringan internet yang baik yang kami gunakan buat kami beribadah. Tuhan memberkati kami semuanya. Kalau sebentar Tuhan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati Kak Olwin,
Tuhan urapi dengan pengurapan yang dari surga ya Bapa. Dan Tuhan berkati semua adik-adikmu, adik-adik Tuhan yang sudah siap mendengar akan firman-Mu. Papa, Mama yang mendampingi adik-adik, semua Tuhan memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dan kami siap untuk duduk dengan tenang. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Tri. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Shalom. Shalom. Dengar ya suaranya kakak ya. Oke. Kakak mau tanya dulu ini. Kemarin itu firmannya tentang apa ya? Ada yang ingat enggak ya? Ada yang ingat enggak firmannya tentang apa kemarin? Patung emas anak lembu. Ya. Itu rajanya namanya siapa ya kemarin? Siapa? Ada yang ingat enggak? Iya, betul sekali. Yerobeam. Yerobeam itu apa? Menyembah berhala, membuat patung yang besar ya adik-adik. Tadinya memang mereka itu menyembah Tuhan, tapi lama-lama mereka menjauh daripada Tuhan. Nah, kemarin Kak Yayu bilang bahwa Israel ini terbagi menjadi dua. Satu bangsa Israel dan satunya adalah bangsa Yehuda. Nah, bangsa Israel itu dipimpin oleh Yerobeam. Nah, terus bangsa Yehuda itu dipimpin sama Beam. Namanya belakang sama Beam, tapi depannya Yero sama Hera. Ya, adik-adik. Nah, sekarang tapi adik-adik, Yehuda itu digantikan sama raja. Bukan Yerobeam lagi yang mimpin, tapi namanya Abia. Nah, Abia ini taat sama siapa? Sama Tuhan. Ya waktu kecilnya ya sekolah minggu, kayak adik-adik dengarkan firman Tuhan ya, seperti adik-adik sekarang serius dengarkan firman Tuhan ya. Nah, sampai dia menjadi raja, dia tetap taat sama Tuhan. Nama ibunya adalah Mikaela. Ada yang namanya di sini Mikaela enggak ya? Ada namanya Mikaela. Nah, ingat-ingat ya, namanya Mikaela, nama ibu dari Raja Abia. Tapi Raja Abia ini sangat taat sama Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Ayo, coba kita baca dulu ya. Buka Alkitabnya. Bawa Alkitab semua apa enggak ya? Dibuka ya. 2 Tawarik 13. 2 Tawarik 13. Ayat 1 sampai 20 sebenarnya. Tapi yang kita baca adalah 2 Tawarik 13 ayat 12. Sudah ada yang menemukan belum? Nanti kakak minta tolong Yefta ya. 2 Tawarik 13 ayat 12. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin sedang imam-imamnya. Siapa meniup tanda terhadap kamu dengan nasiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, janganlah kamu berperang melawan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Ya, itu yang dikatakan Raja Abia kepada Yerobeam. Nah, tahu nggak adik-adik? No, Raja Yerobeam ini kan sudah menyembah patung berhala. Nah, pada suatu saat mereka berperanglah sama
Raja Israel sama Raja Yehuda. Nah, Raja Israel ini, tahu nggak Dedek? Bawa prajurit 800 orang. Berapa Dedek? 800. Tapi Abia ini cuma membawa 400 prajurit. Nah, makanya tadi Raja Abia mengatakan kepada, hai Yerobeam, Raja Israel, kamu sudah jauh dari Tuhan. Kamu sekarang sudah menyembah berhala. Walaupun banyak prajuritmu saat ini, tapi jangan harap kamu menang. Karena kami hanya mengandalkan Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan itu apa sih? Mengandalkan Tuhan itu adik-adik adalah taat kepada firman, mau dipimpin sama Tuhan. Itu yang namanya mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat itu Raja Yerobeam menyiapkan prajuritnya tadi udah 800 orang sama patung emasnya dibawa, mereka sembah. Ayo kami menangkan ya. Nah, ternyata Raja Abia ini cuma 400. Tapi mereka tidak takut. Karena apa? Karena Raja Abia ini punya pemimpin langsung, yaitu pemimpinnya adalah siapa? Tuhan Yesus. Makanya mereka tidak takut. Nah, bertemulah mereka di pegunungan Efraim. Nah, di pegunungan Efraim ketemu Raja Israel sama Raja Yehuda. Di sana mereka ketemu. Nah, saat itu kata Raja Yerobeam gini, kamu nanti dari depan ya, terus di belakang kelilingi, terus di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, memang Raja Yerobeam ini pintar sekarang. Maksudnya pintar di dalam peperangan. Sudah tahu siasatnya. Lawan kalau di tengah itu nggak bisa apa-apa. Pernah nggak lihat adik-adik perang? Nah, nggak pernah ya. Oleh karena itu, terus Raja Abia ini dikelilingi sama prajuritnya Yerobeam. Tapi apakah Raja Abia takut? Tidak, karena dia berserah sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Walaupun prajurit saya cuma 400, tapi kami ada pemimpin, kami adalah Tuhan, pasti kami menang. Nah, karena itu, ya, tapi Raja Yerobeam ini ya diam aja. Dalam hatinya, awas kamu, kami sudah mengelilingi kamu dari depan, dari belakang, kiri kanan. Pasti kamu yang kalah. Itu ya. Tapi tahu adik-adik, ternyata Raja Abia ini setelah berdoa sama Tuhan, pasti Tuhanlah yang mendengarkan. Karena dia mengandalkan Tuhan. Karena dia taat sama firman Tuhan. Karena dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau Raja Yerobeam mengandalkan kekuatannya sendiri, lihat prajuritku sudah ada 800 orang. Pastinya kamu akan kalah. Saya ada patung emas. Patung emas, bayangkan adik, berapa kilo ya, berapa ton itu ya adik. Nanti bisa memenangkan kami. Tapi ternyata apa adik? Nah, ternyata kalau secara manusia memang sudah dikelilingi semuanya. Nggak berharap Raja Abia menang. Tapi tahu adik-adik, ternyata Tuhan mengalahkan Raja Yerobeam. Semua prajuritnya dikalahkan sampai mereka lari semuanya. Nah, sekarang yang menang adalah Raja Abia. Raja Abia ini adalah raja yang sangat taat sama Tuhan. Nah, olehnya adik-adik, kita harus taat sama firman. Nah, seperti sekarang ini, kakak lihat semua serius mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan senang melihat adik-adik kalau
mendengarkan firman Tuhan yang taat seperti Raja Abia. Jangan seperti Raja Yerobeam ya adik-adik. Raja Yerobeam dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dikiranya kalau 800 prajuritnya itu akan menang terhadap Raja Abia, karena Raja Abia separohnya aja, cuma setengahnya aja prajuritnya. Ternyata setelah itu para imam-imam dari Abia ini membunyikan nafiri, ayo kita maju berperang, ayo kita maju berperang. Ternyata menang. Yang memenangkan adalah siapa? Adalah Tuhan yang memenangkan mereka. Bukan karena kekuatan mereka, karena mereka juga merasa bukan karena kekuatan kami sehingga kami menang, tapi itu adalah semuanya karena Tuhan. Nah, sekarang Raja Yerobeam dikalahkan sama Raja Abia. Nah, adik-adik, begitu juga kita. Apakah kita kalau sekarang kan dikatakan, nggak ada perang, maksudnya, Kak, masa itu kita berperang? Enggak. Kalau sekarang di dalam perjanjian baru, kita diingatkan Tuhan untuk mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu seperti mengasihi saudaramu. Ya, adik-adik. Nah, tapi namanya yang dikatakan berperang itu adalah masalah. Nah, adik-adik, kalau yang kelas 6 tadi, kelas 6 kan sudah ulangan ya. Nah, sekarang yang belum ulangan adalah kelas 1 sama kelas 5. Itulah yang itulah yang dinamakan masalah. Masalah itu sekarang adalah seperti yang kalau dulu itu perang, tapi sekarang itu adalah perang itu adalah diibaratkan masalah kehidupan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau ulangan, berdoa enggak? Berdoa sambil belajar. Iya enggak? Ayo kakak tanya dulu. Nah, ini sebentar lagi kan mau ulangan ya? Siapa di sini mau ulangan? Ya, kelas 1 mungkin sama kelas 5. Nah, kita harus belajar, tapi di samping belajar, kita juga berdoa dulu kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat. Apa yang kita pelajari itu gak mustahil nanti keluar pada ulangan. Nah, adik-adik, kakak tanya dulu ya tadi ya. Nama Ibu Abia tadi siapa namanya? Boleh dibuka itunya, boleh dibuka. Mikaela. Oh iya, pintar. Mikaela. Berapa tadi prajuritnya Yerobeam? 800. Ya, pintar 800. Nah, kalau prajuritnya Abia ada berapa tadi? 400. Cuma 400. Tapi siapa yang menang antara 800 sama 400 tadi? Siapa yang menang? Abia. Abia, betul. Nah, Abia menang karena apa ya tadi ya? Apa dia mengandalkan kekuatannya atau mengandalkan siapa? Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Jadi kita juga perlu untuk mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Jadi waktu kita juga belajar, ada yang pintar sekali ya, cuma baca aja itu nanti bisa hafal semua. Akhirnya dia mengandalkan kekuatannya. Nggak usah belajar. Besok kalau ulangan saya sudah bisa semuanya, sudah di luar kepala gitu ya adik-adik. Ya, itu namanya mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan Tuhan. Nah, bisa aja kalau gitu berarti itu namanya sombong. Tapi kalau anak Tuhan
Enggak kayak gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau setiap melangkah kita berdoa sama Tuhan itu sudah sama dengan mengandalkan Tuhan. Mau ke sekolah, kita berdoa dulu. Atau mau ulangan, berdoa, tapi juga belajar. Nah, sehingga nanti Tuhan memberikan kita hikmat. Loh, pas yang kita baca itu, oh, keluar ulangannya. Nah, itu adik-adik. Jadi, jadilah seperti Abia tadi kan. Abia itu setiap langkah dia selalu mengandalkan Tuhan. Bukan seperti bangsa Israel yaitu Raja Yerobeam. Dia merasa kuat. Oh, saya sudah berpengalaman berperang. Saya nggak butuh Tuhan. Saya butuh apa? Saya menyembah ini lembu emas tak buat dari emas gitu ya. Oh, emas itu nggak bisa untuk menolong manusia. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Jadi kita juga adik-adik mungkin kita ada bermasalah di keluarga mungkin atau kakak adik kita sakit. Nah, kita bisa juga mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan cara gimana? Cara berdoa sama Tuhan. Nah, mungkin kita ada apa tuh? Ada pingin sesuatu, tapi mama papa nggak punya uang. Kemana kita pergi? Berarti kita pergi kemana? Kepada Tuhan dengan berdoa. Nggak mustahil nanti Tuhan akan memberikan apa rezeki kepada orang tua, kepada adik-adik. Nah, adik-adik, kita baca lagi ya ayatnya ya. 2 Tawarik 13 ayat 18. Demikianlah orang Israel ditunjukkan pada waktu itu sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah dari mereka Oke, Dedek. Terima kasih, Josephine. Nah, demikianlah orang Yehuda mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Yehuda. Nah, coba kita lihat gambarnya ya, bagaimana imam-imam itu memekikkan peperangan keberanian mereka. Minta tolong Kak Admin gambarnya yang tadi. Nah, ini gambarnya para imam-imam daripada Yehuda membunyikan peperangan dengan membunyikan trompet ya adik-adik ya. Semua mereka membunyikan trompet kepada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan dengan bersukacita membunyikan trompet. Itulah tadi Raja Abia dengan sukacita mereka membunyikan trompet. Adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Jadi kita diingatkan pada sore hari ini, jadilah seperti Abia tadi yang selalu mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau adik-adik sekarang mau ulangan, jangan lupa untuk berdoa, tapi juga belajar. Ayo kita lipat tangan, kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kalau sore hari ini kami diingatkan seperti Abia yang selalu mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kemenangan kepada Abia. Kami percaya Tuhan, saat sore hari ini
Kami seperti Abia yang selalu mengandalkan Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan berjalan. Kami tidak mampu Tuhan mengerjakan sesuatu tanpa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Kak Olwin atas berkat firman Tuhannya pada sore hari ini. Kita akan pujikan biar lebih semangat lagi ya. Kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Yuk tepuk tangan semuanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Oh belum, kakak cepetan. Terlalu semangat Kak Tandi. Bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Siapa jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Silakan untuk doa penutup. Baik, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita akan menutup ibadat TF Junior sore hari ini. Tapi jangan leave dulu ya, karena masih ada ayat hafalan. Oke? Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Tuhan sudah memberi kesempatan untuk kami beribadah pada sore hari ini. Tuhan sudah menyertai ibadah dari awal puji-pujian sampai kami selesai mendengarkan firman-Mu, dan hingga akhirnya Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah kakak-kakak TFJ yang sudah bertugas pada sore hari ini. Tuhan mengurapi dan memberkati. Dan juga Tuhan memberkati adik-adik TF Junior
yang selalu setia join beribadah online, mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan adik-adik TF Junior dan kakak-kakak TF Junior. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami menutup ibadah TF Junior sore hari ini. Mohon kiranya Tuhan senantiasa melindungi, menyertai kami dalam kehidupan keseharian kami, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selanjutnya kakak serahkan kepada yang bertugas untuk ayat hafalan. Terima kasih. Terima kasih. Salam semuanya. Sebelum kita membaca ayat hafalan, kita akan lihat dulu teman-teman kita yang sudah mengumpulkan ayat hafalan ya, videonya ya. Kakak admin minta tolong diputarkan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan.
6 ayat 23. Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal pasal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal pasal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran mendidik itu jalan kehidupan. Oke, good semuanya. Hebat ya. Semakin banyak yang mengirim video ayat hafalan. Nah, untuk ayat hafalan, oke, adik-adik sudah lihat semuanya? Ayat hafalannya adalah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, di screenshot ya, atau di foto, dihafalkan seperti biasanya. Bikin video pakai tutup mata dan dikirim ke kakak TF Junior ya. Paling lambat hari Kamis jam 9 malam. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.